Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahman Furoji, NPM 211506107 di kelas TIB. Di sini saya akan mengulas balik eh, materi tentang teorema bahasa dan automata. Di bagian pertama itu ada tiga jenis tingkat bahasa. Yang pertama ada bahasa rendah, bahasa menengah, dan bahasa tinggi. Lalu ada apa itu string dan bahasa serta contoh-contohnya. Yang pertama itu simbol. Simbol adalah suatu entiti abstrak yang tidak dapat didefinisikan secara formal. Entiti atau wujud. Sedangkan string itu kata merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol. Misal, untuk sebuah simbol itu ada huruf A. A itu merupakan simbol. Kalau string itu A, B, B, A, C. Itu string. Yang dimana A, B, B, A, C ini mempunyai panjang string 5. Panjang string 5. Lalu di string juga ada string kosong atau null string. Itu biasanya ekuivalen. Ekuivalen itu merupakan null string. Lalu ada operasi string yang bersimbol bintang. Itu mencakup semua string-string. Itu bisa ada null string, ada semuanya. Dia mencakup semua seluruh string yang mungkin, himpunan seluruh string yang mungkin. Lalu ada simbol terminal dan non terminal. Simbol terminal itu simbol yang tidak bisa diturunkan lagi. Itu dilambangkan sebagai huruf kecil. Kalau simbol non terminal itu simbol yang masih bisa diturunkan lagi menjadi simbol terminal atau non terminal. Simbol non-terminal ini ditandai dengan huruf abjad atau huruf kapital atau huruf besar. Kemudian apa itu aturan produksi? Aturan produksi merupakan suatu proses untuk menurunkan atau menghasilkan dengan menggunakan ruas kiri dan ruas kanan. Terdapat 4 tingkat tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama ada tipe 0, yaitu unstructured grammar. Lalu tipe 1 konteks sensitive grammar. Lalu tipe 2 CFG atau peta bahasa bebas konteks. Lalu yang ke tipe 3 yaitu regular grammar. Lalu ada finite state automata. Finite state automata merupakan mesin abstrak berupa model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang mengenali bahasa paling sederhana. Ini diawali dengan start atau initial state. Lalu lingkaran Q0, Q1 ini merupakan state. Q2 juga state. Tapi Q2 ini merupakan final state karena lingkarannya ada dua. Final state itu ditandai dengan dua buah lingkaran. Lalu busur ini merupakan transisi. Lalu ini ada simbol input. Misal simbol input dari Q0 ini 0. Q0 diberikan input 0, kembalikan 0. Q0. Q0 diberikan input 1 atau 0 ke Q1. Q1 diberikan input 1 ke Q2. Q2 diberikan input 1 ke Q1. Q1 diberikan input 1 ke Q2. Lalu Q2 diberikan input 0 ke Q2. Gitu. Q2 ini merupakan final state. Lalu di finite state automata ini ada dua, yaitu DFA dan DNA. DFA ini deterministik finite automata, set yang hanya ada tepat dari satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima dalam DFA. Untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menunjuk
satu state dari fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap input. Kita balik lagi ke finite state automata, kita ulas kembali. Itu di finite state automata itu dikenal dengan istilah FSA. Model merupakan suatu model mesin automata dari bahasa reguler. Suatu finite state automata memiliki state banyak berhingga yang dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Jenis automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Ini pengecek parity ganjil. Pengirim akan menambahkan bit paritas sehingga jumlah bit 1 adalah ganjil. Misal terdapat data 0110, berarti dari start awal state itu Q0 diberikan input 0, maka akan ke Q0. Diberikan input 1 akan ke Q1. Q1 diberikan input 1 akan ke Q0. Q0 diberikan input 0 akan ke Q0. Ini tidak dapat diterima karena dia tidak menuju state akhir atau final state. Jadi untuk itu kita harus state ganjil. Maksudnya parity ganjil ini berarti jumlahnya itu ada ganjil, jumlah satunya itu ganjil, input satunya itu ganjil. Misal nih, penerima akan memperoleh 01101, jadi Q0 diberikan 0, maka ke Q0. Q0 diberikan input 1, maka ke Q1. Q1 diberikan input 1 ke Q0. Q0 diberikan input 1 ke Q1. Q1 diberikan input 0 ke Q1. Begitu. Jadi dia akan berakhir di final state, itu dinyatakan diterima. FSA ini mempunyai 5 tuple. Yang pertama ada key yang merupakan himpunan state, lalu nih merupakan himpunan simbol input, lalu fungsi transisi, lalu state awal dan himpunan state akhir. Deterministic finite automata atau DFA. DFA merupakan bagian dari FSA, yaitu suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Contohnya nih, key-nya state-nya ada Q0, Q1, Q2. Ini inputnya, simbol inputnya ada A sama B. State awalnya Q0 dan state akhir Q2. Fungsi transisi, Q0 diberi input A, maka akan kembali ke Q0. Q0 diberi input B akan ke Q1. Q1 diberi input A ke Q1. Q1 diberi input B ke Q2. Q2 diberi input A ke Q1. Q2 diberikan input B akan ke Q2. Ini merupakan fungsi transisi dalam bentuk tabel. Lalu kemudian ada, tadi kan ada DFA, sekarang NFA. NFA itu maksudnya state bisa terdapat 0 atau satu lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol input yang sama. Contohnya ini A ini Q0 diberi input A bisa ke Q0 atau ke Q2. Sedangkan Q0 diberi input B hanya ke Q2. Nah, seperti itu. Jadi state Q0 memperoleh input yang sama, yaitu A dapat menuju ke Q0 atau ke Q2. Begitu. Kita lanjutkan. Lalu ekuivalensi NFA dan DFA. Ekuivalensi merupakan keadaan sebanding, senilai, setara, dan lain halnya. Suatu DFA dapat dibuat dari
NFA yang ekuivalen, berarti dapat menerima bahaya yang sama. NFA dan E-move. Pada NFA, dengan E-move atau transisi kosong diperbolehkan merubah state tanpa membaca input, dikatakan dengan transisi kosong karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Closure adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Contohnya, E-closure key 0, artinya himpunan yang dapat dicapai dari key 0 tanpa membaca input. Ini ekuivalensi antar DFA. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya. Ini merupakan contohnya. Key 0 tanpa membaca input dapat berpindah ke key 2. Jadi dia nggak membaca input, cuman dia ngelihat dari transisi atau busurnya ke key 2. Tuh, gitu. Lalu ada finite state transducer atau mesin. FST adalah jenis mesin transduksi yang digunakan dalam bidang teori bahasa formal dan automata, merupakan model matematis yang merepresentasikan sebuah fungsi transduksi yang memetakan urutan input ke urutan output. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuple. Ya, ada 5 tuple. Sama. Lalu bahan penurunan, parsing, dan ambiguitas. CFG itu konteks free grammar, konteks. Nah, bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A, B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Jadi ini S punya A, B, B, B. Saya lupa ini disebut apa panahnya. Jadi untuk cara kerjanya itu A ini mempunyai hasil produksi A. Jadi kita ubah S. Jadi kita melihat dari aturan yang pertama, A ini mempunyai hasil produksi A, maka diganti SA menurunkan A, S atau B. Yang B ini menurunkan A. Jadi ini cara 1, 2. Lalu contoh lainnya, string yang dicari A baca, SBS, SCS, SA. Ini kan awalnya SBS, SBS, S ini diturunkan berarti SCS. Lalu S yang terakhir diturunkan A, SBCA. Lalu S yang awal ini merupakan A baca. Seperti itu. Pada RE bagian yang belum diturunkan selalu berada di ujung. Pada CFG bagian yang belum diturunkan bisa berada di mana saja. Lalu ada derivation tree, pohon penurunan menggunakan CFG, di mana ruas kiri adalah sebuah simbol variabel dan ruas kanan bisa berupa terminal variabel atau hubungan kosong. SAB, SAB, A ini mempunyai hasil produksi AA atau A. A-nya ya betul-betul A. Ini nanti ada simbol apa namanya, gamma itu. Lebih B lagi nurunin. Oh ya betul. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.